ada yang bergumul dengan masalah eh, studinya, buat adik-adik mahasiswa, ada yang mungkin bergumul dengan teman hidup, mungkin gitu ya, yang sudah berkeluarga, bergumul dengan pergumulan anak, pergumulan keluarga besar, pergumulan mertua, orang tua, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kita harusnya melihat bahwa ini adalah rangkaian yang normal dalam hidup kita. Jadi hal-hal seperti itu, ya kita mesti terbuka melihat ini terjadi di dalam hidup kita sehari-hari. Bahkan nanti habis krisis ini, waktu sudah mulai normal lagi, kita pun mesti sadar juga, pasti ada krisis lain lagi yang Tuhan izinkan. Sehingga sebagai hamba Tuhan dalam pergumulan saya membahas atau melihat tema ini, saya makin menyadari bahwa orang Kristen nampaknya kita perlu punya theology of crisis. Teologi krisis atau teologi yang tepat untuk bisa melihat berbagai krisis yang ada di dalam dunia. Dan karena kita tahu bahwa teologi kita sumbernya dari kitab suci, saya bersyukur dalam pergumulan menikmati firman dan akhirnya saya mengambil Roma pasal yang kelima. Ya, saya siapkan presentasi buat kita, teman-teman bisa lihat. Silakan untuk yang mempresentasikan. Teman-teman, kita akan lihat Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan coba jelaskan dulu, maaf memang saya memilih agak filosofis menjelaskannya, karena saya pikir praktisnya sih kalau penderitaan nggak usah diajarin ya, kita mau udah tahu gitu ya, hidup kita kan penderitaan-penderitaan juga gitu ya, kadang-kadang ada yang bilang, wah bang, kalau penderitaan mah nggak usah denger khotbah, udah ngalamin gitu ya. Tapi saya ingin mengajak kita melihat sudut pandang, cara pandang, perspektif yang firman Tuhan berikan bagi kita, dan saya memilih Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Surat Paulus kepada jemaat Roma menjadi salah satu surat yang sangat kuat memberikan ajaran-ajaran mendasar dari kehidupan Kristiani. Ya. Nah, mari kita lihat ayatnya. Saya sudah coba tuliskan di layar, next slide. Jadi teman-teman nanti bisa memperhatikan supaya kita tidak usah bolak-balik lihat Alkitab, lihat saja di layar kalian. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Hari ini gereja merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus yang diperingati. Dan saya bersyukur ayat yang kelima mengingatkan peran Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, menyatakan tentang Allah dan karyanya bagi hidup kita. Nah, sekali lagi teman-teman, saya mengajak kita memperhatikan, waktu kalian membaca, sebenarnya ayat 3 sampai ayat 5 ini, inilah fokus penderitaannya. Ya. Kita akan lihat ini fokus bicara penderitaannya, bagaimana penderitaan itu dan bagaimana kesengsaraan itu membawa dampak buat hidup orang percaya. Tetapi jangan lupa ayat 1 dan 2 itu dasarnya. Ya. Nah, ayat 1 dan 2 ini harus jadi dasar sebelum masuk ayat 3, 4, dan 5. Karena itu, tolong next slide sesudah ayat 5-nya tadi. Saya menuliskan atau saya menggambarkan kita butuh perspektif yang benar sesuai dengan iman kita. Saya pikir sekarang ini banyak sekali perspektif yang diberikan di luar sana menghadapi penderitaan, menghadapi kesengsaraan, menghadapi pergumulan,
Teman-teman banyak pilihan ikut webinar, banyak pilihan ikut online. Tetapi ketika kita melihatnya, saya pikir kita harus membangun teologi yang mendasar sesuai dengan Alkitab. Jadi menarik ya, Paulus tidak langsung bicara ayat 3, 4, 5 tentang penderitaan, tapi dia mengingatkan jemaat akan hal prinsip. Hal prinsip itu apa? Next slide. Ini yang Paulus ingatkan. Keselamatan semata-mata anugerah Allah, bukan karena usaha manusia atau perbuatan manusia. Wah, mungkin teman-teman pikir, waduh ini mah basic banget, Bang. Tapi inilah yang Paulus ingatkan. Coba kita lihat lagi next slide. Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang keduanya. Teman-teman perhatikan, saya memberikan warna khusus supaya kita bisa melihat. Paulus berkata, oleh sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman. Jadi ini bicara dasar justification by faith. Kita yang dibenarkan karena iman. Jadi keselamatan itu bukan karena kita benar. Bukan. Tapi kita dibenarkan. Keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, bukan. Tapi karena pekerjaan Allah. Ternyata itu dasar loh untuk kita mengerti, punya kacamata yang benar melihat penderitaan. Kalau kita tidak mengerti teologi anugerah, sulit bagi kita menghayati penderitaan dengan benar. Termasuk sulit bagi kita menghayati tema kita sore hari ini. Perhatikan ayat 2, oleh Dia. Jadi bukan karena karya kita, tapi oleh Dia, oleh Yesus Kristus, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi memang Tuhan yang sudah membukakan kepada kita. Itu yang tadi ditulis di ayat 1, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia, oleh Yesuslah, kita boleh masuk ke dalam kasih karunia ini. Teman-teman, kenapa saya harus tegaskan ini? Karena banyak orang Kristen tidak ngerti imannya. Kita berpikir kita diselamatkan karena saya baik. Karena saya melakukan yang baik, makanya saya benar. Makanya saya selamat. Bukan, itu iman orang lain. Itu iman agama lain. Mungkin kita perlu benar-benar melihatnya dulu. Makanya saya mengutip buat kita, perhatikan bahwa Paulus bukan baru di pasal 5 kitab Roma membahas hal ini. Paulus sudah bahas itu sejak kitab Roma pasal 3. Next slide. Coba lihat sebentar ayatnya ya. Jadi waktu Paulus menjelaskan keselamatan, kita kan paling ingat Roma 3 ayat 23 ya. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lalu kemudian jangan lupa di bawahnya Paulus mulai membahas tentang bagaimana karya keselamatan yang bisa kita alami dalam Kristus. Sehingga dia berkata, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatannya. Bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi teman-teman, keselamatan kita, keselamatan yang dari awal sampai akhirnya adalah keselamatan yang kita peroleh karena apa yang Yesus lakukan bagi kita. Bukan karena perbuatan kita. Tidak ada satupun dari kita yang bisa membeli keselamatan. Ini semua adalah anugerah bagi kita. Menarik memang kalau kita menggali ayat 1 dan 2, ada gambaran apa yang Yesus bawa. Kemerdekaan apa yang Yesus bawa yang bisa dinikmati oleh orang yang percaya kepadanya. Next slide, teman-teman. Saya mengutipkan versi Alkitab bahasa Inggris untuk Roma 5 ayat 1 dan 2. Teman-teman, memang kelihatan kalau kita lihat bahasa Inggrisnya. Kenapa saya memilih bahasa Inggris? Karena lebih jelas, lebih tegas, kita bisa melihat huruf atau kata yang berwarna merah, ini bicara tentang masa lalu, past. Justified, dibenarkan. Dibenarkan, itu yang tadi kita bilang ya, dibenarkan karena iman, justified by faith. Bukan hanya itu, perhatikan yang warna hijau, into this grace in which we stand. Maksudnya, itu bukan hanya sesuatu yang terjadi di masa lampau, kita dibenarkan oleh iman, tapi keselamatan punya dimensi masa kini, present, itu yang warna hijau. Into this grace in which we stand. Anugerah yang sekarang ini kami
kita berdiri, kata Paulus. Dan, menarik juga, keselamatan kita punya dimensi future, hope. Kita bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi teman-teman, saya meminjam penjelasan Timothy Keller yang menyimpulkan Roma 5 ayat 1 dan 2 dengan indah dari 3 perspektif ini. Past, present, and future. Next slide. Nah, ini Timothy Keller ya, ini fotonya. In Christ, dia katakan, we have been freed from our past. Di dalam Kristus kita dimerdekakan dari masa lalu. Masa lalu itu apa? Ya, ketidakbenaran kita hidup dalam dosa, tapi kita dibenarkan. Itu yang dipakai istilah tadi dalam pasif bentuk lampau ya. Justified by faith. Terus yang kedua, kita juga free in the present. Jadi sekarang juga mengalami kemerdekaan untuk enjoy personal relationship with God. Kita bisa berelasi dengan Tuhan, indah sekali. Kita bisa berdiri di hadapan Dia. Dan ada dimensi future. One day, most certainly, satu waktu, pasti nanti, kita akan mengalami sebuah kehidupan yang indah bersama Tuhan di dalam, itulah pengharapan kita. Nah, jadi teman-teman, kekristenan mengajarkan keselamatan karena karya Allah, dan keselamatan yang adalah karya Allah itu bukanlah usaha kita, tetapi kita mendapatkan manfaat dari karya itu, di mana kita dibebaskan dari masa lalu, untuk bisa hidup di masa kini bersama Allah, dan menantikan penggenapan pengharapan yang pasti akan terjadi. Past, present, future. Jadi keselamatan itu semata-mata anugerah Allah. Nah, sayangnya ada orang-orang yang melihat keselamatan itu adalah upayanya dia, karyanya dia. Nah, saya memberi nama, saya mengikuti penjelasan Timothy Keller untuk memberikan nama kepada yang melakukan usaha supaya selamat, itu disebut sebagai religion. Di orang-orang yang melakukan sesuatu supaya selamat, itu bukan Alkitab, itu bukan Injil, itu adalah religion. Injil, ini yang kita lagi bicarakan, keselamatan karena anugerah. Next slide. Jadi sekarang kita coba bandingkan religion sama gospel. Kenapa ini penting? Ini bukan buatan saya, tapi karena sebelum masuk ayat 3, 4, 5, Paulus jelas banget memberikan dimensi kehidupan yang dibenarkan, yang diselamatkan karena anugerah. Ya. Nah, jadi teman-teman, religion itu, agama, saya pikir ya kita jangan masukkan Kristen ya, karena kekristenan adalah gospelnya ya. Agama selalu mengajarkan keselamatan adalah karya kita. Kalau saya mikir gitu ya, kalau betul orang diselamatkan karena pekerjaan baiknya, karena pahala-pahala yang dia lakukan, kalau betul surga itu bisa dimasuki oleh orang-orang yang berjuang dengan kebaikan, dengan amalnya, lalu masuk ke sana, maka sebenarnya surga jadi tempat paling sombong nanti. Kenapa kalau nanti ketemu teman di situ, kok masuk sini ya? Kenapa kau masuk? Oh, aku baru kemarin sumbang gereja, aku baru bangun 3 gereja di kampung. Terus yang satu lagi, gimana? Kok selamat? Iya nih, aku soalnya baru kemarin nolong anak yatim. Kekristenan mengatakan, no, bukan kita yang bisa memperoleh keselamatan dengan upaya kita sendiri. Karena itu kekristenan saya masukkan ke yang bawah, the gospel. Ini bedanya, religion sama gospel. Coba lihat, agama, next slide. Jadi kalau agama adalah tentang apa yang kami harus lakukan. Kalau saya harus lakukan untuk dapat sesuatu, ya itu namanya beragama. Tapi orang yang berinjil adalah orang yang mengerti Injil adalah apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Keselamatan kita bukan karya kita. Tapi keselamatan kita adalah karya Yesus di kayu salib. Dan kita yang percaya, kita beriman kepada karya itu. Yes, karya itu yang menyelamatkan saya. Teman-teman bisa nangkep bedanya?
Agama tentang apa yang harus kami lakukan. Injil adalah tentang apa yang Yesus sudah lakukan. Karena itu seorang bernama Dr. Martin Lloyd-Jones, dia kasih keterangan demikian. Next slide. Dia bicara, semua agama selalu mengajarkan kita tentang do. Lakukan ini, lakukan itu. Mau selamat, lakukan ini, lakukan itu. Injil bicara tentang dan. Sudah selesai. Sudah selesai. Tidak perlu ditambahkan. Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib. Next slide. Mudah-mudahan makin ngerti ya waktu kita jelaskan untuk memahami ini. Agama berkata, lakukan ini dan lakukan itu, maka engkau akan mendapat perkenan Allah. Itu agama. Ayo lakukan ini, lakukan itu, supaya dapat perkenanan Allah. Sementara Injil berkata, kita, engkau, dan saya tidak akan pernah mampu memperkenan Allah, karena kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi hanya Yesus yang sudah melakukannya di atas kayu salib. Menggantikan kita, sehingga kita bisa mendapatkan perkenanan Allah. Perkenanan Allah turun atas kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena karya Kristus. Coba lihat kontrasnya lagi. Next slide. Agama, next, boleh keluarkan semua supaya kelihatan. Agama berbicara manusia mencari Allah. Jadi ini usaha manusia untuk selamat, sementara Injil Allah mencari manusia. Ini beda banget. Manusia selamat karena iman kepada Allah yang menyelamatkan. Jadi, realitanya Alkitab mengajarkan Injil, tetapi banyak orang Kristen, ngakunya Kristen, tapi nggak ngerti Injil. Karena itu saya pernah dengar guru sekolah minggu ngajarnya begini. Guru sekolah minggunya bilang begini sama adik-adik sekolah minggu kelas kecil ya, kelas anak SD. Kalau dia bilang begini, adik-adik, supaya kita jadi anak Tuhan, kita harus rajin ke sekolah minggu, kita harus rajin berbuat baik, kita harus hormat sama papa mama, kita harus sayangi teman, kita harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin berdoa, supaya kita jadi anak Tuhan. Betul nggak teologianya? Lakukan ini, supaya jadi anak Tuhan. Oh, kekristenan bukan mengatakan demikian. Yang membuat kita jadi anak Allah adalah karya Kristus bagi kita, bukan apa yang kita lakukan. Jadi jangan dibalik. Kalau saya sudah diselamatkan oleh Kristus, Dia yang menyelamatkan saya, lalu saya hidup benar, saya baca Alkitab, saya berdoa, itu respon. Bukan syarat supaya jadi anak Allah. Itu respon karena saya sudah anak Allah. Beda sekali. Ternyata ini yang berulang kali Paulus tegaskan dari Roma 3, Roma 4, Roma 5. Dia selalu ingatkan, ingat loh, keselamatanmu bukan kamu yang berusaha, Allah yang mencari kamu, Yesus yang menyelamatkan kamu. Dan itu jelas, diulang terus. Saya jadi ngerti, kenapa ini pentingnya? Karena begitu kita tidak memahami dengan tepat semua cara pandang kita, jadi cara pandang itu kayak kacamata ya. Kalau kacamata kita agama, maka semua jadi agama. Tapi kalau kacamata kita Injil, maka semua bisa kita lihat dengan perspektif yang benar. Nah, karena itu saya kasih contoh begini ya. Contohnya, misalnya teman-teman yang kuliah deh, anggaplah kamu tinggal sama orang tua nih, di rumah. Lalu pagi-pagi kamu bangun, kamu bantu papa mama, bapak ibu di rumah, kamu nyapu, kamu ngepel, kamu bantu cuci piring, kamu bantu jemur pakaian, gitu. Saya mau tanya, itu kamu lakukan supaya jadi anak atau karena kamu anak? Itu kamu lakukan, kalau logisnya sih, itu kamu lakukan bukan supaya jadi anak. Tapi itu karena kamu lakukan karena kamu anak. Jadi ini menolong kita menghayati hal-hal yang kita lakukan itu bukan untuk menjadikan kita anak. Sama, kalau saya rajin saat teduh, saya rajin ke gereja, rajin berdoa, berbuat baik sama orang lain, itu bukan supaya saya jadi anak Allah. Karena itu tidak membuat saya jadi anak Allah. Yang membuat saya jadi anak Allah adalah Kristus
yang menggantikan saya mati bagiku, dan keselamatan yang dia berikan membuat saya yang dulunya seteru Allah, sekarang disebut anak-anak Allah. Teman-teman, kenapa ini penting sekali lagi? Karena agama itu sangat kuat pengaruhnya di sekitar kita. Khususnya di tengah-tengah hidup berbangsa bernegara, kita bisa jadi, ya namanya orang Kristen, seperti yang saya bilang tadi, guru sekolah minggu, tapi kok ngajarnya bukan Injil. Ngajarnya persis dengan rumah ibadat yang lain. Jadi, yang teman-teman perlu perhatikan, next slide. Nah, saya kasih sedikit penjelasannya ya, kenapa saya agak panjang di sini, supaya kita ngerti dulu konsepnya. Agama itu bersifat transaksional. Dan fokusnya adalah diri saya. Jadi transaksional itu begini. Kayak ya, lu jual, gue beli. Jadi, saya lakukan ini, supaya saya dapat ini. Nah, itu yang namanya transaksional. Dan ternyata, kalau kita mempelajari, keagamaan yang transaksional itu, kalau kita bisa beli keselamatan, berarti saya bisa beli, keselamatan saya dapat karena lu jual, gue beli. Berarti keselamatan adalah karyanya saya. Nah, dari mana sih idenya keagamaan transaksional? Saya pikir ini dari hidup sehari-hari. Dari hidup sehari-hari dengan relasi sesama manusia, yang sadar atau tidak membangun atau membawa manusia beragama secara transaksional. Itulah yang ternyata dipahami dari agama-agama tradisi juga. Contohnya paling sederhana begini. Begitu ada gempa bumi, misalnya ada gunung meletus. Begitu ada gunung meletus, kenapa yang terjadi biasanya di agama primitif begitu ya, atau di kepercayaan masyarakat? Oh, dewa gunung lagi marah. Gunung meletus, dewa gunung lagi marah. Maka bagaimana supaya dewa gunung nggak marah? Paling gampang transaksi. Oh, terjadilah kontes kecantikan di desa itu. Yang paling cantik, itulah yang dipersembahkan ke dewa gunung. Tenang, yang jelek nggak kepilih ya. Kenapa? Dewa gunung juga maunya yang cantik. Kenapa? Itu konsep memberi kepada dewa harus yang terbaik. Jadi teman-teman bisa perhatikan, transaksional terjadi. Saya kasih dewa perempuan paling cantik di desa, supaya waktu dewa terima dia, maka dia dikorbankan ke dalam kawah misalnya, matilah dia di sana, tiba-tiba gunung berhenti meletus. Oh, dewa suka persembahannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, transaksional. Fokusnya siapa? Saya. Kan saya nggak mau sengsara, saya nggak mau gunung meletus. Ya udah, dewa didiemin. Jadi akhirnya kita nyogok dewa, memberi sesuatu. Kalau ternyata habis dikasih, ternyata masih meletus, cari lagi. Ini kurang cantik yang kemarin, harus yang lebih cantik. Nah, mungkin kita ketawa kali ya, hah? Emang beragama seperti itu ya? Tapi jangan-jangan keagamaan kita pun dalam kekristenan bisa jadi transaksional. Ngapain ke gereja? Supaya dapat berkat Tuhan. Oh, transaksi juga berarti ya. Kalau Tuhan nggak berkati, masih ke gereja nggak? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Contohnya misalnya begini. Begitu mau ujian semester, gereja penuh. Wih, rajin semua ke gereja. Kenapa? Karena ada konsep, kalau saya baik-baikin Tuhan, nanti Tuhan baik-baikin saya. Begitu mau ada proyek nih, Senin tanda tangan kontrak. Aduh, ini hidup mati saya nih, dapat proyek atau tidak nih bagi alumni. Minggunya ke gereja dulu lah. Ke gereja dulu lah. Supaya apa? Supaya lancar kontrakku besok. Jadi kayak kita udah nyogok sama Tuhan. Tuhan, aku udah datangi kau ya. Ayo dong, berkati saya. Jadi sebenarnya kalau ada KPK surgawi, ketangkep kita. Karena sebenarnya kita nggak serius dengan Tuhan. Kita nggak tulus kepada Tuhan. Kita tanpa sadar bersifat transaksional. Dan ini kita harus akui. Opung kita Martin Luther mengatakan, demikianlah pola manusia dalam dosa. Terus-menerus merasa dirinya lah yang menjadi fokus. Sebenarnya yang dalam bahas ini Martin Luther melihat luar biasa bagaimana, karena dari keagamaan dia sebelumnya selalu transaksional. Cara diampuni ya mesti datang, baik-baikin Tuhan baru diampuni. Seolah-olah karya saya lah yang membuat Tuhan iba, kasihan. Makanya Tuhan bilang, udahlah ini buat kau gitu ya.
Ada seorang bernama Charles Spurgeon, next slide. Charles Spurgeon berusaha menjelaskan hal ini di dalam sebuah ilustrasi. Dia punya ilustrasi, teman-teman nanti bisa googling, The King, the Carrot, and the Horse. Jadi cerita sederhananya dia memberikan contoh begini. Jadi ada sebuah kerajaan, di kerajaan itu seorang raja memerintah dengan sangat baik, dengan sangat adil. Lalu kemudian di kerajaan itu, next slide sekali lagi, ada seorang petani wortel. Nah, petani wortel ini satu waktu dia panen. Nah, waktu dia panen, kemudian dia ambillah wortelnya yang terbesar, yang terbaik, dia bawa sama raja. Jadi dia datang sama raja, dia bawa sama raja, dan kemudian dia dapat akses masuk ke istana, lalu dia bawa wortel itu, dia kasih sama raja, dia bilang begini, ya raja, inilah wortelku, ya, yang terbesar dan terbaik. Ini hasil panen saya, terimalah ya raja. Wah, raja dikasih wortel juga senang ya. Raja bilang, baik, terima kasih, saya terima wortelnya. Sesudah dia memberi wortel, karena dia memang tujuannya mau ngasih sama raja, maka sesudah dikasih, dia pulang. Dia balik badan, dia keluar pintu. Nah, waktu dia mau keluar pintu itu, ternyata raja sangat tersentuh hatinya. Jadi raja bilang begini, aduh, saya sangat tersentuh hatinya dengan kebaikan dan ketulusan hatimu. Raja panggil dia kembali, raja bilang begini, hai petani, saya punya kebun yang luas di belakang istana. Dan saya tahu kamu orang yang rajin, nah saya ingin memberikan kepada kamu sepertiga kebun istana saya. Karena ketulusan hatimu, wah, saya memberikan kepada kamu sepertiga kebun istana. Wah, senang banget nih petani. Waduh, makasih banyak ya raja, terima kasih. Akhirnya dia pulanglah, dia keluar dari istana dengan muka yang sangat ceria. Wow, raja memberikan sepertiga kebun istana. Sampai di luar, dia ketemu temannya. Temannya bilang, wih, kok gembira banget. Habis ngapain? Iya, habis dari istana. Ngapain ke istana? Oh, tadi saya ngasih wortel hasil panen saya sama raja. Terus temannya bilang, iya, terus kok gembira banget? Terus dia bilang, iya, tadi habis saya kasih begitu, tahu-tahu raja manggil lagi. Lalu raja ngasih sama saya sepertiga kebun istana. Hah? Kamu bawa wortel, pulangnya dapat sepertiga kebun istana? Wow! Temannya ini kemudian merasa, wow, ini luar biasa ini ya. Akhirnya dia bilang, dia mau coba. Nah, dia bukan seorang petani, dia peternak. Jadi besokannya, pagi-pagi dia sudah pergi ke kandangnya, dia carilah kuda yang terbesar dan terbaik. Lalu kemudian dia bawa ke istana kepada raja. Dia datang, dia minta ketemu sama raja, dan seperti biasa raja terima dia. Baik, silakan masuk. Waduh, lalu dia bilang, ya raja, inilah kuda saya yang terbesar dan terbaik. Saya persembahkan bagimu ya raja. Jadi dia kasih sama raja. Setelah dia kasih, raja bilang terima kasih, karena raja udah dapat kuda, seneng juga ya. Raja dikasih kuda, terima kasih, saya terima kudanya. Setelah raja terima kudanya, orang ini masih nunggu gitu. Dia lihat gitu ke raja. Terus raja bilang, loh, kenapa? Kamu kan datang mau ngasih kuda ke saya. Ya udah, saya udah terima kudanya. Ya terima kasih. Raja suruh keluar gitu ya. Terus dia masih nunggu aja gitu ya. Oh, barulah si raja bilang, ternyata kamu pikir seperti temanmu kemarin ya. Lalu kemudian raja bilang sama orang ini, temanmu kemarin datang memang mempersembahkan wortel itu untuk saya, untuk raja. Hari ini, kamu bawa kuda itu. Kamu tidak sedang mempersembahkan kuda itu kepada saya. Kamu sedang mempersembahkan kuda itu untuk dirimu sendiri. Wow, ini ilustrasi yang powerful ya. Next slide, ini kalimatnya raja. The gardener, sang petani kemarin, the gardener gave me the carrot, but you gave yourself the horse. Teman-teman bisa lihat, orang itu datang bawa kuda, bukan buat raja. Kuda itu adalah tukarannya dia, supaya dia dapat sesuatu dari raja. Jadi dia tidak tulus beribadah. Dia tidak tulus datang sama Tuhan.
Dia datang karena mau berkat. Dia datang karena mau sesuatu. Jadi teman-teman, bisa pahami ya, begitu kamu punya keagamaan dunia yang transaksional, agamaan yang selalu bertanya, apalagi yang saya harus kasih supaya saya diberkati? Apalagi yang saya harus kasih supaya saya diberkati? Sementara keagamaan kita adalah keagamaan yang berdasarkan kasih karunia Injil, kita diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diberkati melalui kematian kebangkitan Kristus. Dan dia sudah menyerahkan semuanya bagi kita. Jadi harusnya kita pun menyerahkan kepada Tuhan, bukan lagi seperti sang peternak ini. Ayo, evaluasi lagi. Kenapa kita rajin saat teduh? Oh, saya rajin saat teduh supaya diberkati, Pak. Diberkati, berarti kamu bukan berinjil, kamu sedang beragama, transaksional. Dan Paulus berulang kali bicara kepada orang di Roma, kamu tuh dibenarkan karena kasih karunia. Kamu diterima Allah bukan karena perbuatanmu. Kalau kamu mau memegahkan perbuatan, nggak bisa kamu memegahkan perbuatan. Karena perbuatanmu tidak bisa menyelamatkan kamu hanya karena kasih karunia Allah. Diulang-ulang terus. Waktu dia bicara juga di pasal 5, dia ingatkan lagi, ingat loh, ini karena kasih karunia Allah. Kenapa ini penting? Next slide. Karena Injil sebenarnya menolong kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang baru dan yang segar. Karena inilah kitab suci kita. Termasuk melihat apa? Next slide. Gimana melihat penderitaan? Coronavirus ini luar biasa, teman-teman ya. Ini bukan cuma masalah kesehatan lagi nih. Udah jadi masalah ekonomi, masalah sosial, banyak yang di PHK, beberapa teman juga mungkin masih harus tetap kerja dalam situasi yang seperti ini, beberapa mahasiswa sudah mulai bosan di rumah, ini sudah jadi masalah sosial, jadi masalah ekonomi, masalah politik gitu ya. Sampai ada diskusi mau menurunkan presiden lah, dan seterusnya. Ini begitu luar biasa, penderitaan krisis yang kita alami, dan sebenarnya sekali lagi saya bilang tadi ya, krisis itu kan semua kita sebenarnya ngalamin. Hidup kita serangkaian krisis. Ketepatan kali ini krisisnya sedunia. Jadi semua kayak merasa solider gitu ya. Tapi kita perlu melihatnya dari sudut pandang apa? Nah, sekarang saya mau perkenalkan sudut pandang Injil ya. Gimana cara melihatnya? Kalau agama, berarti saya berusaha. Jadi lihat ya, basicnya agama, saya fokusnya. Saya berusaha supaya saya dapat. Kalau orang sedang tidak berinjil, dia sedang beragama, cara pandangnya beragama, maka kesengsaraan hidup dilihatnya sebagai kurang sogokan. Jadi kan gitu ya. Misalnya, begitu saya ngalamin kemalangan, ini kan cara pandang ya. Begitu saya mengalami kemalangan, lihat respon pertama kita apa? Jangan corona deh, ngomong yang lain deh. Saya kasih contoh, sebenarnya saya juga waktu itu bergumul ya. Ketika papa saya, waktu itu kira-kira sekitar 8-9 tahun lalu terkena kanker prostat, itu kan kesengsaraan, krisis. Lalu muncullah dalam benak saya begini, kenapa saya ngalamin ini? Lalu kemudian muncul pikirannya apa? Tuhan ini masih kurang dikasih apa lagi sih? Lalu kemudian waktu itu saya mulai ngitung-ngitung teman-temannya. Saya mulai mikirnya gini, saya kan sudah melayani Tuhan, saya sudah jadi hamba Tuhan, saya punya masa depan yang cerah, saya lulusan dari universitas yang baik, kenapa sekarang saya udah melayani Tuhan, saya udah serahkan semuanya sama Tuhan, kenapa hal buruk ini terjadi sama saya? Itu cara pikir yang pertama kali muncul. Karena saya masih keagamaan yang transaksional. Saya langsung mikirnya begini, Tuhan ini mesti dikasih apa lagi sih supaya saya tidak menderita? Teman-teman bisa lihat cara pandangnya? Dan apa yang ada di balik cara pandang saya? Kalau saya melayani Tuhan, itu transaksi saya. Harusnya kalau saya melayani Tuhan, saya nggak boleh ngalamin apa-apa dong. Saya harusnya nggak punya pergumulan hidup. Jadi sebenarnya betapa mengerikannya keagamaan yang transaksional ketika kita tidak dapat yang kita mau atau ketika kita mengalami penderitaan langsung yang kita salahkan pasti Tuhan. Atau kita akan berpikir begini, Tuhan ini kurang sogokan apa lagi sih? Apalagi sih yang mesti gua kasih padamu Tuhan? Karena kita merasa yang menyelamatkan kita adalah usaha kita. Kalau saya menderita itu karena saya kurang usaha.
untuk menyenangkan yang namanya Tuhan ini. Tapi kalau kita melihatnya dari sudut pandang Injil, maka teman-teman dan saya bisa melihat begini. Tuhan sayang sama saya. Lagi ada krisis, nggak ada krisis. Lagi ada pergumulan hidup, nggak ada pergumulan hidup. Dia sayang sama saya. Dari mana buktinya? Dia mati bagiku di kayu salib. Bukan karyaku yang membuat dia sayang padaku. Ingat, kalimat saya dengar baik-baik. Bukan karya kita yang membuat dia sayang sama kita. Tapi karyanya lah yang memulai menyayangi saya. Sehingga saya disayang, bukan karena usaha saya. Jadi kalau ada hal buruk terjadi dalam hidup, ada krisis, ada penderitaan, gimana sikapnya? Nah, saya kasih contoh ya, next slide. Orang yang mengerti dengan jelas keselamatan bukan upaya dia, tapi karunia Allah, maka waktu menghadapi penderitaan, agama selalu melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Allah. Sementara Injil melihat penderitaan hidup sebagai bagian dari proses pembentukan karakter agar serupa dengan Yesus yang pernah menderita bagi kami. Itu tema kita hari ini. Maaf, saya butuh 40 menit baru masuk ke tema, karena penjelasan awal ini berulang-ulang Paulus tegaskan, barulah dia masuk ke ayat 3, 4, dan 5. Karena kalau orang tidak mengerti kasih Tuhan, keselamatan yang bukan upaya kita, pasti dia selalu melihat, kalau menderita, saya kurang upaya apa lagi untuk Tuhan sayang sama saya. Kenapa? Karena sayangnya itu adalah tergantung usaha saya. Tapi kalau saya mengerti ini anugerah, maka sayangnya Tuhan bukan karena usaha saya, tapi karena apa yang Dia lakukan bagi saya. Dan kalau saya diizinkan mengalami penderitaan, Tuhan sedang mau bentuk apa dalam hidup saya. Bisa dipahami ya? Ini sangat-sangat berbeda cara pandangnya. Nah, sekarang coba baca. Setelah mengerti ayat 1 dan 2, next slide kita baca ayat yang ke-3. Barulah kita bisa kagum-kagum melihat ayat ini, karena waktu saya baca, wow. Dan bukan hanya itu saja, kata Paulus, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini kan gila. Gimana caranya bermegah? Orang lain waktu alami penderitaan langsung nanya, Tuhan ini kurang apa dikasihnya lagi? Tapi Paulus bilang, no. Waktu kita mengalami penderitaan, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Waktu Kak Julio kasih saya tema ini, saya agak kaget awalnya gitu ya. Hah? Enjoying? Gila nih orang-orang gitu ya. Lagi suffering kok mau enjoying gitu ya. Tapi waktu saya baca ayat ini, wow, kata yang dipakai dalam bermegah itu sebenarnya di dalam beberapa terjemahan yang lain lebih tepat diterjemahkan sukacita. Lebih gila kan? Penderitaan, kalau kita mengerti dengan pemahaman Injil, teman-teman lihat next slide, ini terjemahan ESV, English Standard Version. Not only that, but we rejoice in our suffering. Jadi lihat ya, terjemahan bahasa Inggris bahkan menggunakan kata rejoice. Dan saya pikir tema sore hari ini, kamu bisa enjoying kalau kamu rejoice. Kamu bisa rejoice kalau kamu memang enjoy gitu ya. Ini dua hal yang sebenarnya menyatu begitu. Hanya ketika kita bisa melihat dengan benar, kita bisa melihat ini ternyata proses Tuhan lagi bentuk saya. Nah, teman-teman, ya disitulah kita butuh berdiam diri, tenang, percaya sama Tuhan. Coba lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Next slide. Ternyata bahasa Indonesia sehari-hari pakai kata gembira. Wah, ini nanti teman-teman cek lah ya. Ini semua saya ambil dari BIMK ya, Bahasa Indonesia Masa Kini. Dan lebih dari itu, kita pun gembira di dalam penderitaan. Ini paradoks. Menderita kok gembira, gembira kok menderita. Gimana ini? Kekristenan memang unik ya. Kita tuh Injil.
kabar baik. Yang lain kabar buruk. Udah menderita, nyalahin Tuhan lagi. Kalau kita menderita bisa gembira. Kenapa? Karena perspektif kita, Tuhan tidak... Kalau kita menderita, kalau kamu berusaha dengan usahamu sendiri, langsung melihat gini, Tuhan kayaknya lagi nggak sayang sama saya. Itu cara kita melihatnya. Kenapa gue menderita ya? Kenapa saya menderita? Oh, Tuhan lagi nggak sayang sama saya. Tapi kalau kita bisa melihat dengan perspektif, Tuhan sudah sayang sama kita sejak Dia menyelamatkan kita dari dosa, wow, nggak ada lagi alasan untuk kita tidak gembira ya. Kenapa kita gembira? Nah, perhatikan ada apa ya? Ada kaitan atau ada semacam alur berpikir yang Paulus berikan. Teman-teman lihat 3 kata tadi. Pertama, tekun. Kedua, tahan uji. Ketiga, pengharapan. Kita lihat secara cepat ya, satu-satu. Next slide. Ternyata kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Di dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih tepat dipakai istilah single-minded. Ketekunan itu menolong kita fokus kepada apa yang paling penting. Ini menarik ya. Sebenarnya ketika teman-teman dan saya mengalami penderitaan dan kita bisa melihatnya dengan benar, kita jadi bisa lihat Tuhan lagi mau ajarin apa. Salah satu yang Tuhan ajarkan bagi saya dalam penderitaan ini adalah seperti yang ini. Fokus kepada apa yang paling penting. Fokus pada hal yang bernilai kekal. Dan menolong kita kembali menyusun prioritas kita. Tentu banyak penderitaan yang teman-teman bisa maknai dalam ketekunan ya. Tapi saya waktu kemarin ya, saya kemarin lagi persiapan, terus kemudian saya masuk ke tempat nyimpen sepatu. Tempat nyimpen sepatu di rumah. Terus saya ingat gitu ya, pandemi ini, kesengsaraan ini, karena saya work from home, saya jadi sadar betul gitu ya, sebenarnya butuh berapa sepatu sih dalam hidup ya. Kayak Tuhan lagi bilang, Lex, lihat tuh sepatumu gitu ya. Saya bukan kolektor sepatu banget ya. Mungkin saya punya juga nggak banyak, tapi lebih dari 1 gitu ya. Lebih dari 3 lah ya. Di bawah 10, lebih dari 3. Teman-teman nggak bisa nebak-nebak sendiri. Jadi kayak Tuhan lagi mau ngajarin gitu. Ternyata hidup itu nggak butuh sepatu sebanyak itu ya sebenarnya ya. Paling 1 sepatu jalan, 1 sepatu khotbah, udah ya 1 sendal gitu kan. Kita bisa hidup simple. Jadi sebenarnya penderitaan itu menolong kita belajar single-minded. Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman kalau waktu hadapin krisis, ada nggak hal-hal seperti ini yang makin jelas buat kita? Kita makin melihat hal apa sih yang bernilai kekal. Sehingga ini penderitaan bisa menolong kita menyusun prioritas kita. Beberapa teman ketika ada pergumulan, penderitaan, misalnya orang tua yang sakit harus merawat orang tua, ternyata dia baru menyusun prioritas. Iya ya, bagiku ternyata bersama orang tua yang sakit itu lebih penting daripada promosi jabatan, kira-kira begitu ya. Terus mulai lagi melihat hal-hal yang kekal. Iya ya, baca Alkitab itu ternyata aku sangat butuhkan. Itu bukan pemanis hidup, tapi itu kebutuhan dasar. Jadi, benar kalau teman-teman memberi diri dengan perspektif benar, kita belajar sesuatu loh dari penderitaan. Kita ditolong tekun, single-minded. Kita bisa susun lagi priority kita, melihat hal-hal yang terjadi. Sebagai mahasiswa, apa sih yang paling penting? Ternyata waktu kita nggak bisa ke kampus dan segala macam, iya ya. Ada hal-hal yang paling penting bahwa kita bisa dekat dengan Tuhan. Tuhan itu nggak terbatas. Tuhan itu bisa kita datang kapan saja kepada Dia. Next slide. Selanjutnya tahan uji. Bahasa Inggris testedness, tadi ESV malah pakai karakter. Jadi ternyata teman-teman sekarang ini dalam situasi krisis kehidupan, Tuhan juga sedang membentuk karakter kita melalui pengalaman-pengalaman ini. Saya tuliskan ketekunan tadi, membuahkan karakter yang telah teruji melalui pengalaman penderitaan. Jadi karakter yang teruji. Makanya dipakai testedness. Ketes gitu ya, apa sudah teruji, kira-kira begitu. Nah, sehingga penderitaan bukan hanya menolong kita fokus tadi kepada Allah, tapi juga memberikan keyakinan yang semakin besar kepada Allah setelah kita melaluinya. Teman-teman, setelah kita lewatin ini, gimana nih? Kita makin percaya nggak sama Tuhan ya? Kita makin yakin, iya ya, emang Tuhan ini hidup kok gitu ya.
Nah, saya melihat dalam banyak hal, ada orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Tuhan bahkan di tengah penderitaan. Salah satu yang menarik dari Mazmur 23, nanti kalau teman-teman lihat sekilas, di bagian awal dia pakai kata ganti orang ketiga. Pemazmur dengan Tuhan. Dia bilang, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus kemudian dia pakai istilah, iya. Kata gantinya iya. Ia membaringkan aku, iya, iya, iya. Tetapi begitu masuk ke dalam lembah kekelaman, kata gantinya berubah. Jadi kata ganti orang kedua. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Tadi iya, 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 kata ganti orang ketiga. Begitu masuk kesengsaraan, lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, engkau, langsung dipakai kata ganti orang kedua. Satu penafsir mengatakan waktu dia menafsir Mazmur 23, justru di dalam penderitaanlah pemazmur merasakan Tuhan itu dekat. Makin percaya sama Tuhan. Makin tahan uji. Terakhir, next. Tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, hope. Penderitaan menolong kita menemukan keyakinan dan pengharapan yang sejati dalam Tuhan saja. Saya pikir sekarang ini akhirnya kita makin meyakini, ya pengharapan kita dari mana? Dari Tuhan. Kita ngarapin vaksin gitu ya. Ya iya, tapi yang bisa membuat vaksin itu available, ada, ditemukan ya Tuhan begitu. Makanya kita orang Kristen ya berdoa. Jadi suffering drive us to the one place where we did find real hope and real confidence and certainty. Siapa itu? Tuhan sendiri. Jadi teman-teman bisa lihat, ternyata penderitaan yang Tuhan izinkan bukan hukuman bagi kita, tapi kesempatan untuk membangun kita, dan di dalamnya kita makin percaya sama Tuhan, makin kenal siapa Tuhan, kita makin ngerti Dia mau apa dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak melewatinya dengan kacamata Injil, kita bisa jadi sombong. Misalnya ya, ketika sudah menyerahkan gadis tercantik kepada dewa gunung, maka waktu gunung itu berhenti meletus, itu karena siapa? Oh, karena persembahanku, karena persembahan kami, cewek tercantik itu, dewa gunung bisa disogok. Jadi orang-orang yang melihat penderitaan dengan kacamata agama transaksional, pasti akan jadi sombong. Karena merasa dia bisa memberi sesuatu kepada Allah, atau kalau ternyata dia sudah ngasih tidak juga terjadi, maka dia akan merasa sangat sinis. Allah ini kayaknya Allah yang nggak beres ini. Udah dikasih semua juga masih begitu ya. Nah ini kesimpulannya Timothy Keller, next slide. Dia bilang, people who do not process their suffering through the gospel of grace, jadi orang yang tidak memproses penderitaan dengan kacamata Injil, maka dia cenderung jadi sombong karena merasa dialah, karena apa yang dia lakukan, makanya dia nggak menderita. Atau kalau dia tetap menderita, jadi sinis. Jadi bisa dua arah ya. Nah, next slide. Nah, mungkin nanti teman-teman baca aja ya. Jadi dengan perkataan lain, justification by grace, yang tadi kita bicara, Injil, itu memberikan kita sukacita. Sementara justification by work, keselamatan karena perbuatan baik, membuat kita, suffering will break you. Penderitaan malah bikin engkau jadi tambah sombong, berarti kamu tambah hancur, atau kamu tambah depresi dan merasa Tuhan tidak adil, kamu buang Tuhan. Kenapa? Karena kamu merasa, saya sudah usaha semua hal, kenapa masih menderita? Tapi kalau kita bisa lihat dengan kacamata Injil, kita makin jelas melihat. Next slide. Waktu kita menderita, it is when we suffer that we discover what we are really trusting and hoping. Seringkali krisis dalam hidup membuat kita sadar siapa sih yang kita andalkan. Jangan-jangan kita sedang mengandalkan diri kita, atau sebenarnya kita sedang mengandalkan Allah. Jadi teman-teman, apapun nanti bentuk penderitaan yang teman-teman alami, mungkin sakit penyakit, mungkin juga masalah di pekerjaan, kita kan bisa melihatnya itu jadi suffering juga. Aduh, aku nggak betah sama bosku.
atasanku selalu begini, aku selalu diperlakukan tidak adil. Kalau kita bisa melihatnya dengan perspektif yang benar, biarlah kita diproses, karakter kita dibentuk, dan akhirnya kita tampil makin percaya sama Tuhan. Sehingga seperti pemazmur, banyak mazmur, sepertiga mazmur itu isinya keluhan. Dan di beberapa mazmur keluhan itu pemazmur tampil. Namun aku akan tetap percaya kepada Tuhan. Jadi, tidak tenggelam dengan situasi, tetapi justru tampil di tengah situasi itu. Saya tutup dengan beberapa aplikasi atau beberapa perenungan refleksi ya. Pernah lihat kalimat ini, next slide. Biasanya depan sekolah, kalau lagi ujian ada kalimat ini, harap tenang ada ujian. Tapi jujur ya, kalimat ini di tengah-tengah pandemi ini bagi saya jadi semacam dua meaning ya, double meaning. Iya juga ya, kenapa ya orang butuh tenang waktu lagi ada ujian. Kalau lagi ujian di kelas, kalau berisik belum tentu semua bisa berpikir dengan baik ya. Tapi waktu bisa tenang, maka kita bisa lewati ujian itu dengan baik. Dan tenang yang sesungguhnya adalah ketika kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, Dia sedang memproses kita dalam penderitaan ini. Jadi penderitaan ini bukan karena kita kurang upeti sama Tuhan. Makanya 1 Petrus 4 ayat 7 mengatakan, next slide, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Teman-teman perlu menjadi tenang. Ketenangan kita dapat dari mana? Dari perspektif yang benar. Perspektifnya apa? Paulus bilang, bukan kamu yang mengusahakan keselamatanmu, itu anugerah. Dan waktu kamu mengerti anugerah, kamu bisa tenang. Waktu kamu tenang, kamu bisa berdoa. Waktu kamu tenang, kamu bisa melihat situasi dengan lebih clear. Nah, ada kalimat begini ya, next slide. Sometimes God calms the storm. Ada kalanya Tuhan menenangkan badainya. Di kesempatan lain, mungkin yang Dia tenangkan bukan badainya, tapi pelaut di tengah badai itu. Tapi ada juga saatnya Tuhan bilang, ayo, lompat. Ini semua teman-teman bagaimana bersikap, bagaimana bertindak. Saya pikir kalau kita bisa tenang, percaya sama Tuhan, jangan mencurigai Tuhan. Sebenarnya ada kalimat yang menarik yang diingatkan waktu baca tadi, tentang Roma pasal 5, ayat 3. Dalam terjemahan bahasa Inggris, sama dengan terjemahan bahasa Indonesia juga ya. Dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bahasa Inggris mengatakan, but we rejoice in our suffering. Saya ingat dalam tulisannya, Timothy Keller mengatakan, ingat, kita bukan rejoice for the suffering. Kita bukan bermegah karena penderitaan itu. Bukan penderitaan yang kita megahkan. Kita bukan sukacita asik, menderita. Bukan. Perhatikan kata yang dipakai, kamu bersukacita di dalam penderitaan. Jadi seringkali Tuhan izinkan penderitaan itu, kita sukacitanya bukan karena penderitaannya. Jangan bilang penderitaannya yang bikin sukacita. Tapi kehadiran Tuhan yang menenangkan kita bahkan di tengah-tengah situasi yang sulit. Ya, contoh lah kalau orang tua kita meninggal, masa kita bilang, aduh saya sukacita. Ya, karena dia meninggal. Nggak begitu kan? Tetapi di tengah dia misalnya harus meninggalkan kita. Tuhan saya sedih, tapi di tengah-tengahnya Engkau hadir. Dan itulah alasan satu-satunya bagi saya untuk bisa bersukacita. Nah, next slide. 2 slide terakhir. Nah, kalau kita udah bisa tenang, nah baru kita bisa bertindak berhikmat juga. Teman-teman, kita perlu berhikmat ya dalam situasi kayak begini. Bagaimana yang masih harus kerja? Gimana berhikmat? Mesti mematuhi protokol dan segala macam. Amsal mengingatkan nih, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi pemazmur mau mengatakan apa? Orang yang bijak itu karena dia juga banyak pengalaman gitu ya. Dia banyak pengalaman, dia banyak bertindak, dia banyak untuk mendengar masukan orang lain. Saya tutup dengan kalimat berikut, next slide. Saya menuliskan di sini, when you run alone, it's called praise.
when God runs with you, it's called grace. Jadi ini kutipan yang saya dapat waktu seorang teman, biasa pagi-pagi dia suka kirimin quote seperti ini, dan saya pikir iya ya. Orang yang merasa dirinya lah sumber keselamatan, segala-galanya dirinya, dia berjuang sendiri, mungkin dia hanya seperti orang yang lagi run in a race. Tapi waktu engkau sadar ini semua adalah anugerah, engkau menikmati Tuhan ada, berjalan bersamamu. Kiranya perenungan ini menolong teman-teman dalam situasi ini punya perspektif yang benar. Ini theology of crisis, sehingga apapun krisis ke depan, kesehatan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, ekonomi kita, mungkin hal-hal yang kita alami, keluarga kita alami, biarlah kita terus memandangnya dengan perspektif yang benar. Tuhan menolong kita bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Amin. Baik, silakan kalau teman-teman ada kesempatan buat bertanya. Saya persilakan, kita dikasih waktu sampai sekitar jam 3 ya. 3:10 mungkin. Kalau mungkin ada hal-hal yang mau diklarifikasi, ingin ditanyakan, silakan. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Kak Julio kan, jadi dia juga bisa jawab. Thank you. Oke, terima kasih Bang Alex untuk firman Tuhan yang telah disampaikan. Gitu. Teman-teman, kita membuka sesi sharing ya, sesi pertanyaan juga, tanya-jawab sekitar 15 menit. Nah, silakan bisa mengaktifkan mikrofonnya kalau ingin bertanya, atau kalau sedikit sungkan, bisa dalam bentuk chat juga, nanti saya akan bacakan, atau dibacakan oleh Bang Alex langsung. Ada pertanyaan? Sembari menunggu penanya, yang pertama, di akhir dari firman Tuhan ini, kita kan ada diskusi kelompok ya, gitu. Nanti operator akan membagikan kelompok-kelompoknya setelah di doa penutup. Jadi jangan langsung live chat ya, gitu. Supaya kita juga bisa ada sesi pendengarkan firman Tuhan, sesi tanya jawab dengan Bang Alex, dan ada sesi small group untuk diskusi bersama tentang firman Tuhan yang telah didapatkan tadi. Oke, untuk penanya pertama dipersilahkan. Boleh mengaktifkan mikrofonnya, atau mungkin dalam bentuk chat ya. Ada? Sungkan? Atau mau nanti Japri sama Bang Alex gitu ya? Japri ada ya? Boleh. Oke, ada, dipersilakan. Ya, saya mau bertanya, kalau Iya. dalam agama kan ada tulisan transaksional. Jadi transaksional itu apa? Yang saya bilang tadi, transaksional itu seperti jual beli. Sementara keagamaan kita dalam Alkitab bukan jual beli. Kita hanya bisa mengkontribusikan dosa, kita nggak bisa beli keselamatan, tapi Tuhan kasih sama kita apa yang kita tidak sanggup beli. Sementara di dalam beragama yang lain, cara beragama seringkali seperti transaksi. Supaya Tuhan berkati, ya ke gereja supaya diberkati Tuhan. Sebenarnya itu yang disebut sebenarnya transaksional, dan seharusnya iman kita tidak seperti itu. Oh ya, oke. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Leonora Tan ya, untuk pertanyaannya. Dan ada untuk penanya selanjutnya, dipersilahkan. Oke, ada? Atau sudah cukup jelas semua? Oh, ada yang bertanya ya, di chat. Dari Yesaya. Shalom Pak, bagaimana kita bisa enjoy di tengah keadaan bahwa kita tidak bisa bekerja lagi pada saat ini ya? Gitu. Dari Yesaya. Silakan Bang Alex. Pertanyaan ini banyak ditanyakan orang dalam situasi seperti ini, sehingga juga ada yang sampai bilang begini ya, katanya ada percakapan fiktif lah pendeta sama Tuhan. Pendetanya datang nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan, gerejamu sudah ditutup ini, gitu ya, nggak ada lagi gereja orang kumpul gitu ya. Terus kemudian Tuhan bilang sama pendetanya, udahlah tenang kau,
aku udah buka gereja di semua rumah, gitu ya. Jadi justru satu sisi teman-teman harus menyadari, jadi menarik ya, sebenarnya hal-hal seperti ini membuat krisis itu membuat kita berpikir ulang, gereja itu apa? Gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Maka 1-2 orang berkumpul, sebenarnya kita menikmati kehadiran Tuhan juga dalam situasi seperti itu. Tuhan seperti memberikan kita kesempatan menikmati seperti jemaat mula-mula yang tidak punya gedung gereja, tapi mereka bersekutu di rumah mereka masing-masing, dan itu tidak mengurangi sukacita. Jadi, memang ada hal-hal yang kita sudah terbiasa ketemu, salaman, pelukan, begitu ya, kita biasa bertatap muka. Tapi ternyata dalam situasi yang sulit seperti ini, kiranya sukacita kita tidak hilang, karena sebenarnya inilah kira-kira kondisi gereja mula-mula kayak begini di Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi sebenarnya kita dapat kesempatan mencicipi bahwa ada gereja yang sangat sederhana, di mana setiap rumah tangga memuji bersekutu kepada Tuhan. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk juga membangun mesbah-mesbah keluarga buat alumni. Mari biasakan juga, ini kesempatan langka sebenarnya ya. Bagaimana ada alumni kemarin yang cerita sama saya, dia bilang, selama ini saya sulit lah doa sama anak-anak saya. Karena saya biasa pulang malam bekerja, tapi biasanya anak-anak cuma doa sama istri saya. Tapi sekarang tiap malam kami bisa berseru sama-sama berdoa bersama. Tentu kebaktian gereja tidak tergantikan. Karena sekarang juga kan ini, saya harus katakan, online ini jangan kita anggap menggantikan ya, tapi sebenarnya bagi saya ini menambahkan. Jadi memang ya gereja itu tidak tergantikan, tapi ketika itu tidak bisa dilakukan, ternyata cara seperti ini juga jadi salah satu cara yang Tuhan izinkan kita nikmat. Karena itu nanti jangan left room dulu, kita mau sama-sama sharing kan, karena jangan cuma senang dengar firman, selesai pulang gitu ya, tapi mari kita berbagi, supaya kita semua saling mendengar dan saling menguatkan. Itulah esensi Kisah Rasul 2 ya. Mereka bertekun dengan sehati, tapi kemudian mereka benar-benar mempraktekkan hidup bersama. Thank you. Oke, terima kasih Bang. Ya. Ada pertanyaan dari saya lagi? Sudah cukup ya? Oke, dipersilahkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ada yang angkat tangan ini? Pak Kis. Oh, Bang Reno ya? Silakan Bang. Shalom Kak Alex. Shalom. Iya, saya Arta. Oh, Kak Arta. Iya. Ini pengen ini sih Kak, pengen dari Kak Alex sendiri. Ini kan pelayanan di Batam kan, dan ini banyak pesertanya juga kan dari pengurus-pengurus di kampus. Iya. Minta masukan atau minta motivasi atau hal-hal praktis yang bisa dilakukan para pengurus-pengurus kampus atau kayak pemimpin-pemimpin kelompok gitu ya, supaya ya ini kan memang jalan sih melalui online, tapi nggak semua kampus juga, mungkin bisa berbagi gitu Kak, apa yang bisa dilakukan supaya pelayanan mahasiswa ini bisa tetap berjalan, atau pelayanan yang ada di Batam yang sedang terus diperjuangkan. Terima kasih. Iya, makasih sama-sama. Saya langsung jawabnya begini, saya melihat satu ayat yang sangat berkesan bagi saya dalam situasi ini adalah 2 Timotius 4 ayat yang kedua. 2 Timotius 4 ayat yang kedua, Paulus mengatakan kepada anak rohani Timotius, beritakanlah Injil atau preach the word, beritakanlah kebenaran itu di dalam baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala pengajaran. Waktu saya memperhatikan dan menggali ayat ini, itu jelas banget bahwa Paulus menggunakan istilah siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Jadi sebenarnya apapun situasi dan kondisinya, saya sih mendorong teman-teman berjuang untuk terus memberitakan Injil. Kalau harus pakai online, pakailah. Kalau bilang mungkin mahasiswanya kurang bagus sinyalnya, pikirin lagi. Jadi kita mesti putar otak tuh. Oke, kalau enggak kita KTB-nya pakai online.
waduh sinyal jelek, KTP-nya pakai WhatsApp misalnya. Pakai WhatsApp voice. Jawab, lalu kirim, dan bagaimana. Jadi poin saya adalah, jangan mati gaya, jangan merasa diri tidak mau berjuang, hanya karena kita tidak melakukan yang biasa kita lakukan. Kita udah hampir 3 bulan ini ya, 2,5 bulan, hampir 3 bulan kalau untuk Jakarta. Kami mungkin lebih duluan karena banyak kasus di sini, dan itu membuat kami, staf-staf mahasiswa, staf siswa berpikir, putar otak apa yang dilakukan. Kami waktu itu hampir rapat tiap hari, pikirin gimana bikin pertemuan online. Mau pakai apa? Google Meet atau Zoom? Zoom terbatas, yang gratis. Mau beli, waktu itu masih ragu-ragu. Ntar beli, taunya nggak kepake. Nah, sekarang kan udah mulai banyak nih, ada Zoom yang bisa breakout room dan segala macam. Tapi saya mikir gini, kita mesti berpikir, teman-teman di kampus harus berpikir dengan jelas, Injil harus diberitakan. Jadi itu yang teman-teman dan saya harus pikirkan. Dan saya tambah kagum, waktu mempelajari lagi bahwa ternyata Paulus waktu memberikan perintah itu, Paulusnya lagi dalam penjara loh. Paulus lagi dalam penjara. Apa yang dia lakukan? Dia tulis surat sama anak rohaninya Timotius. Jadi Paulus pun pakai media. Kadang-kadang kita pikir, aduh kalau nggak ketemu tuh gimana ya? Paulus tuh nggak ketemu loh. Dia kirim surat 2 Timotius dari dalam penjara. Dari 13 suratnya, ada 4 yang disebut surat penjara. Karena ditulis dari dalam penjara. Surat Efesus, surat Filipi, surat Filemon, surat Kolose, itu disebut surat-surat penjara. Jadi saya melihat Paulus dari dalam penjara, dia mengatakan apa? Injil tidak terbelenggu. Justru dari dalam penjara Injil terus disampaikan. Jadi saya lagi bayangkan kalau Paulus sekarang ini hidup, anggaplah Paulus hidup zaman sekarang ya, di era tahun 2020, mungkin Paulus akan main di Instagram terus dia ya, akan terus posting ya, untuk menguatkan jemaat. Jangan mati gaya gitu ya. Nah ini yang saya lagi mikir, karena bayangkan waktu itu Paulus pakai surat. Dan ingat surat waktu itu kan mesti ditulis, mesti dikirim. Jadi saya sangat mendorong teman-teman ingat bagian kita adalah memberitakan kebenaran. Karena itu terus pastikan jemaat kita bertumbuh. Terus pastikan. Ada juga beberapa daerah yang begini. Kami lagi kumpulin dana, Kak. Kenapa? Mau beliin paket data supaya bisa kelompok kecil. Gitu ya. Jadi ini akhirnya membuat kita jadi berpikir, wow ini bisa kok. Dan ayo kita lakukan. Paulus sudah lakukan di zamannya. Bagaimana dengan kita? Thank you. Oke Kak, terima kasih. Sama-sama Dek. Terima kasih Kak Arta untuk pertanyaannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Sari ya. Hai Bang, selain membangun perspektif yang benar, mungkin ada tips lain untuk enjoy, misal bagi mahasiswa menikmati perkuliahan online atau alumni menikmati WFH? Dalam banyak hal Tuhan kasih manusia ini kemampuan adaptasi yang cepat. Nah, cuma memang untuk membangun kebiasaan baru juga kita butuh waktu. Kalau saya sih mengingatkan untuk coba bangun disiplin. Disiplin-disiplin yang sederhana. Kemarin saya live YouTube sama teman dokter, dan mereka juga mengingatkan gitu ya, misalnya dari sisi kesehatan, pastikan kita rajin makan dengan teratur. Kalau saya juga mendisiplin diri ya tiap hari mandi gitu. Jangan pikir karena nggak kemana-mana jadi nggak mandi gitu. Jadi itu memberi semangat pagi-pagi, jelas mandi, jadi kita siapin, terus saat teduh dengan jelas. Sebenarnya kan ini kesempatan bisa saat teduh lebih lama. Terus kemudian atur jadwal, pastikan jadwal makan, kapan jadwal nonton, kapan main game. Ini buat yang mahasiswa, jangan karena jadi kaum rebahan kayaknya males, mager banget gitu ya. Kita mesti sebagai manusia yang sanggup beradaptasi. Tips saya adalah bangun kebiasaan baru itu dengan disiplin. Sebenarnya kayak kemarin teman saya yang dokter itu kan dia ngomong begini ya. Teman-teman kalau ada yang dokter juga atau kuliah kesehatan gitu kan kalian mengerti ya. Misalnya tubuh itu mengeluarkan enzim pencernaan misalnya itu karena ada tubuh itu kayak punya recorder ya. Udah tahu nih jadwalnya.
Jadi kalau kalian makan misalnya jam 11 atau jam 12 siang, malamnya mungkin jam setengah 7 malam kalian makan. Maka kalau kalian udah terbiasa melakukan itu, maka enzimnya akan keluar di jam-jam itu. Nah, sekarang kan pas lagi nonton drama Korea, aduh lagi lama ya, kelewat. Enzimnya udah keluar, tahu-tahu udah bergas aja nih. Tapi nggak ada yang masuk. Jadi harus disiplin. Jam sekian makan. Jam sekian mandi. Jam sekian harus belajar. Jadi lucu ya. Kita bilang kurang waktu. Dikasih banyak waktu juga bingung juga kita. Jadi saya pikir cara terbaik adalah mengatur diri kita. Jadi pengalaman saya dengan beberapa kali online begini, ada yang nanya bagaimana soal pembagian waktu. Jadi kan banyak sekali saya dapat tema-tema di awal ini, time management. Terus waktu saya pelajari, saya sadarnya begini. Sebenarnya bukan time-nya yang di-manage. Karena semua kita dapat waktu yang sama, kan? Apakah ada yang dapat waktu 23 jam? Atau ada yang bilang, aduh bang, saya dapatnya 25 jam. Semua kita cuma dapat 24 jam. Jadi makanya bukan waktunya yang di-manage. Sebenarnya yang di-manage itu hidup kita. Makanya saya bilang, tips saya adalah disiplin ya. Jadi, time management is actually life management. How you manage your life dengan waktu yang Tuhan kasih. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Kak Sari untuk pertanyaannya. Sudah cukup jelas ya Kak? Oke, ada satu pertanyaan lagi ya, kita maksimalkan sebelum kita tutup untuk sharing selanjutnya. Shalom Pak, saya ingin bertanya bagaimana mengubah pola pikir kita agar bisa mengubah cara pandang, agar berpola pikir semua karena Injil, bukan karena agama. Karena ayat hari ini benar-benar membuat saya sendiri mengaku salah dalam bersikap selama ini. Ternyata saya memandang iman itu agama, bukan tentang Injil. Mungkin pertanyaannya juga mewakilin banyak kita juga ya gitu, tanpa kita sadari atau tidak sadari terkait pertanyaan ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, silakan Bang. Saya juga termasuk orang yang baru sadar ini sekitar 5 tahun belakangan. Jadi akhirnya saya melihat bersyukur Tuhan memberikan pertumbuhan buat kita. Hal-hal yang kita pikir kita sudah tahu, ternyata waktu Tuhan izinkan kita mendalaminya, mengertinya, ayat-ayat berbicara tambah jelas, ada pembicara-pembicara yang menyampaikan. Saya bersyukur akhirnya melihat ya Tuhan mengubah saya juga, dan waktu saya berkhotbah juga banyak orang yang memberi kesaksian seperti teman kita gitu. Jadi saya akhirnya melihat begini, nanti teman-teman pelajari ya, mungkin kalau kalian perhatikan buku-buku terbitan dari Perkantas, khususnya teman-teman yang menerbitkan dari Perkantas Literatur Jawa Timur, dengan Kak Milhan, saya banyak ngobrol, dan memang mendorong untuk terus menerbitkan buku-buku yang ini namanya sifatnya gospel center. Makanya salah satu tokoh yang sangat mendorong pembaharuan gospel center ini adalah Timothy Keller. Makanya saya bersyukur Kak Milhan menerbitkan, kita punya buku tentang penderitaan. Kita punya buku tentang bekerja. Itu semua dari perspektif gospel center. Jadi teman-teman, saya jujur awal-awal kira-kira 5 atau 6 tahun lalu ketika pertama kali bisa memahami ini lebih dalam, ya saya belajar gitu. Saya juga belajar baca. Jadi intinya gini, kalau kita mau belajar berenang, ya belajarlah dari orang yang jago renang. Dan saya kagum ya, ternyata begini ya, waktu saya dalemin, itu tokoh utamanya. Kan kalau kita bilang Timothy Keller ya, Timothy Keller itu banyak kutip siapa? Ya ampun, yang Timothy Keller kutip itu opung Martin Luther. Teman-teman HKBP ini opungmu ini. Jadi ternyata ajaran itu, karena yang paling kuat mengajarkan justification by faith, semuanya karena iman, itu Luther. Makanya dia keluar dengan sola fide, sola scriptura, sola gratia. Dia tuh merasa bukan karena usahaku, tapi karena anugerah Allah. Jadi saya kagum juga waktu saya menemukan menggali seperti ini, loh. Ternyata tokoh-tokoh ini yang Tuhan pakai di dalam sejarah gereja. Nah, jadi nggak tahu juga nih sejak kapan ya sebenarnya gereja kehilangan dengan kita nyeleweng jadi agama transaksional.
Mungkin karena agama mayoritas di sekitar kita mengajarkannya transaksional, jadi kita pun merasa iman kita transaksional, padahal tidak. Sangat-sangat berbeda. Nah, jadi bagaimana untuk membangunnya, membiasakan mengerti Injil ini, teman-teman coba pertama, baca Alkitab baik-baik ya. Baca Alkitab dan ternyata memang ayat-ayat itu jelas kok menyatakan bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Jangan berusaha menyogok Tuhan. Tapi Dia yang sudah menyelamatkan, terimalah karyanya dalam iman. Lalu yang kedua, setelah baca Alkitab, coba baca buku-buku yang baik untuk menjelaskan hal ini lebih jelas kepadamu. Dan mungkin juga, ya kalau kalian tertarik mendengar YouTube atau hal yang lain, saya bisa merekomendasikan nanti beberapa website atau beberapa YouTube channel yang menolong kita memahami Injil ini dengan lebih utuh. Nanti kontak Japri aja, saya pikir itu ini ya. Tapi saya bersyukur bahwa memang benar-benar Injil itu yang memerdekakan Luther. Saya alami Injil itu memerdekakan saya juga beberapa tahun lalu dari keagamaan transaksional yang selama ini saya lakukan. Thank you. Terima kasih Bang Alex untuk jawabannya. Terima kasih juga untuk penanya ya dari Kak Nela. Sebagai closing ya, closing dari sesi tanya jawab ini saya bacakan ada pesan dari Kak Arta di chat. Thanks Kak Alex, it's faithful. Semoga semangat semua untuk KTB alumni serta adik-adik mahasiswa menjalankan persekutuan di kampus masing-masing. Tetap semangat dalam pengembalaannya, fighting for the gospel. Terima kasih ya Kak Arta. Gitu. Oke. Terima kasih untuk setiap pertanyaan yang telah disampaikan dan terima kasih untuk firman Tuhan telah disampaikan oleh Bang Alex juga. Teman-teman, nanti setelah doa penutup jangan live dulu ya. Kembali akan ada grup-grupnya kita bagikan untuk diskusi kelompok dalam jumlah yang lebih kecil. Oke. Saya tertarik ya dengan ayat yang kelima tadi, bagaimana dalam krisis seperti ini kita harus bisa enjoy sesuai dengan tema kita ya, enjoy the crisis in your time. Terus disampaikan oleh Bang Alex, untuk bisa enjoy maka kamu harus punya rejoice, gitu. Untuk punya sukacita. Dan bagaimana kita bersukacita bukan hanya pada saat senang, pada saat aman, bahagia, tapi justru dituntut untuk bisa menikmati pada saat adanya penderitaan, krisis. Seperti saya kutip dari ayat 5 tadi disampaikan dan dijelaskan oleh Bang Alex, justru kondisi saat ini itu menimbulkan ketekunan. Lalu ketekunan menimbulkan tahan uji, testedness. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan ataupun hope. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, abang kakak, mahasiswa dan alumni, dalam kondisi seperti ini, kita diingatkan untuk tetap sehat, tetap semangat, gitu. Memperkuat iman lewat HPDT, lewat perenungan pribadi, lewat pembinaan-pembinaan online juga, dan terus berpengharapan. Marilah kita berserah, tapi bukan menyerah, karena Tuhan punya rencana. Kita akan menyatakan komitmen kita untuk tetap semangat dan tetap berserah kepada Tuhan. Lewat lagu, Ku Tak Akan Menyerah. Harapannya kita tetap menonaktifkan mikrofonnya dan kita bisa bernyanyi di tempat masing-masing. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu kau lakukan
semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sejenak mari kita merenungkan kembali. Sejenak mari kita nyatakan komitmen. Kita selidiki hati kita. Apakah dalam kondisi seperti ini kita lebih banyak mengeluh? Di kondisi seperti ini kita banyak menyalahkan keadaan? Atau jangan-jangan malah menyalahkan Tuhan? Mari kita renungkan sejenak. Kita nyatakan kembali, ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dua penutup oleh Bang Alex. Teman-teman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Biarlah pujian kami ini menyatakan kami umat-Mu yang Kau tebus, yang Kau selamatkan, yang Kau sanggupkan bersukacita, bahkan di tengah penderitaan yang terjadi. Karena keyakinan bahwa Engkau hadir memegang hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang terus bersaksi, menyaksikan siapa Tuhan yang menuntun dan memberkati hidup kami. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan belajar firman-Mu, dan kami berdoa biarlah bukan hanya pemahaman yang kami terima, tetapi biarlah sungguh-sungguh menjadi bagian hidup yang kami lakukan, kami alami, kami jalani di waktu-waktu ke depan. Hamba berdoa bagi saudara-saudaraku, para alumni, dalam pergumulan yang dialami. Bagaimana mereka terus memandang kepada Tuhan dan bisa mengalami sukacita, enjoy, memanfaatkan waktu dengan baik. Secara khusus terus bertumbuh, agar biarlah KTB-KTB yang ada bisa berjalan, disemangati untuk terus mengalami kekuatan dan pertumbuhan dalam Tuhan. Demikian juga untuk adik-adik mahasiswa, kami terus berdoa. Biarlah ada semangat untuk memberitakan kebenaran, semangat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu yang boleh sama-sama kami usahakan di tengah-tengah situasi seperti ini. Terima kasih untuk teladan dari firman-Mu yang membuat kami juga tertantang untuk melakukan bagian kami di generasi ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersyukur untuk pembinaan kami. Berkati waktu kami dalam kelompok akan sharing, akan saling mendukung, saling mendoakan, biarnya juga boleh kami nikmati. Sekali lagi kami bersyukur. Menutup pertemuan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Abang Kakak dan teman-teman semua,